Inna alaina, sesungguhnya alaina, atas itu atas kewajiban, atas tanggung jawab kami. Kata Allah, lal huda, untuk memberikan petunjuk, yakni menjelaskan, menerangkan jalan-jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang hak. Juga menjelaskan mana jalan yang sesat, yang salah, yang batil. Kami jelaskan, kami terangkan sejelas-jelasnya, agar kalian, hai manusia, jangan terjebak, jangan terpeleset, jangan tersuh, terjatuh, jangan tersesat dengan mengutus Rasul. Lalu kepada Rasul itu kami turunkan kitab suci sebagai pedoman, petunjuk, bimbingan, arahan, tuntunan. Jolong saja dibuka Al-Quran itu cara ketemu. Hudal lil muttaqin. Dalam Al-Fatihah kita minta tunjuki kami jalannya lurus. Langsung dijawab setelahnya. Dzalika. Itu dia kitab. Dari alam tertinggi di sana, jauh-jauh hari, telah kami persiapkan untuk petunjukmu itu. Dipilih malaikat khusus untuk membawanya, hari khusus, bulan khusus, dan dipilih pula manusia khusus untuk menerimanya, dan umat khusus untuk melaksanakannya. Itu dia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Agar manusia itu bisa memilah dan memilih. Karena Allah telah beri dia potensi untuk itu. Wa hadainahun najdain. Kami telah tunjukkan kepadanya dua jalan yang nampak terang jelas mendaki. Pilihlah. Mau ke kanan, mau ke kiri. Jadi maknanya, sesungguhnya alaina, atas kewajiban kami, tanggung jawab kami untuk memberikan petunjuk. Agar dengan petunjuk itu manusia-manusia lurus jalannya, benar jalannya, tidak berkelok, tidak menyimpang, tidak salah, tidak sesat, dan tidak terjerumus ke dalam neraka. Itu satu. Maka siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang telah Allah turunkan, pasti sesat. Pasti dia menempuh jalan yang tidak benar. Pasti dia sudah memilih suatu jalan yang akan memasukkannya ke jurang. Ke jurang, maka nanti dia terada, tersungkul jatuh di situ. Jadi yang paling patut kita syukuri salah satunya adalah kita diberi petunjuk. Pertama, dibuka hati kita, dapat hidayah. Yang kedua, diturunkan kitab sebagai pedoman, petunjuk, tuntunan, bimbingan. Kalau tidak, bingung kita hidup ini. Orang-orang beriman, orang Islam sebenarnya tidak perlu bingung, dia sudah ada petunjuk. Yang bingung itu orang yang tidak Islam, karena mereka tidak punya petunjuk. Mereka lah yang seminar-seminar itu, diskusi, mendatangkan nara-nara, termasuk narapidana pun didatangkannya. Tidak ada, kita tidak ada, sudah jelas. Tidak untuk apa studi-studi banding segala, sudah jelas. Bacalah, pelajarilah, ya, jalankan. Jangan yang besar-besar. Cara besisir pun ditunjuk kita. Yang besisir, kanan. Kapan rambut dipotong sudah ditunjuki. Motong kuku juga sudah ditunjuki. Mana yang dulu sudah ditunjuki. Gosok gigi juga diatur. Gosok gigi itu kapan yang terbaik. Namanya siwak. Belum lahir lagi dokter gigi sudah dijelaskan hari-hari terbaik, waktu-waktu terbaik, sangat-sangat terbaik untuk gosok gigi. Gigi. Masama juga tunjuki. Tidak ada. Apa yang tidak ada? Sudah ada.
Tidak akan bingung. Karena Allah sudah jamin. Ini petunjuknya. Sayangnya, sebagian orang hanya sibuk membaca petunjuk, tapi tidak mau memahami sisi petunjuk, apalagi menjalani petunjuk itu. Kita tanya dulu, mana yang paling banyak orang membaca Al-Quran dengan mempelajari Al-Quran? Kita bisa jawab. Tanpa menyalahkan siapa-siapa, memang kenyataannya begitu. Itu pun motivasinya baca untuk mencari pahala, fadilah. Maka dipilihnya surat-surat khusus yang tinggi pahalanya. Walaupun hadisnya palsu, pilih juga. Karena motivasinya sudah begitu. Nah, kita bersyukur kita dikasih hidayah, dikasih Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai tuntunan, pedoman dan arahan. Dikirim Rasul untuk menjelaskan. Ya sudah selesai itu sebenarnya. Kemudian Nabi pun telah mewariskannya kepada para ulama. Tinggal ikut ulama. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kami, punya kami akhirat dan ula. Ula itu dunia. Lawan akhir yang pertama. Yang pertama ula dunia. Yang akhir akhirat. Didulukan akhirat karena pentingnya. Karena kehidupannya sebenarnya kehidupan akhirat di dunia ini kehidupan sementara, tidak lama. Yang fana, yang kekal abadi di akhirat. Maka didulukan menyebutkannya. Karena Allah pemiliknya, Dia yang menciptakannya, maka Dia beri petunjuk. Bagaimana supaya kalian, hai manusia, di dalam dua alam itu, alam dunia, alam akhirat, selamat. Terarah, terbimbing, tertuntun, dan bisa kalian bahagia. Karena Allah pemiliknya. Allah penciptanya, Dia pemiliknya, Dia juga yang menentukan. Bikin aja logikanya. Si pembuat, si pemilik lebih mengerti daripada kita yang tidak membuat, tidak memiliki. Maka si pembuatlah yang membuat aturan-aturannya. Begini caranya, begini caranya. Logika begitu, Pak. Jadi intinya kalau kalian ingin selamat, ingin bahagia, ingin hasanah namanya, dunia akhirat, ini. Jalankan petunjuk. Milik kami akhirat. Sedikit kita garis bawah akhirat. Akhirat itu kan ada satu akhir, ada satu lagi akhirah. Beda. Kalau akhir biasanya digandeng dengan al-yaum. Hari akhir. Tapi kalau akhirat tidak ada. Tidak digandeng. Karena maknanya ialah paling ujung. Yang paling ujung, yang paling akhir. Jadi kalau kita sedang berjalan, sedang berpergian, nah, sasaran paling akhir kita, tempat paling akhir kita adalah sana. Itu akhirat namanya. Jadi perjalanan kita berakhir dan terakhir di situ adalah di akhirat. Tepatnya di surga. Bagaimana supaya sukses di sana? Maka jalankan petunjuk yang telah kami turunkan. Kalau memang kalian juga akan bahagia, akan senang di akhirat sana. Ini caranya. Ini yang akan tempuh. Ini yang akan dilaksanakan. Ini yang akan dikerjakan. Simpel saja kan? Fa'andartu. Sebaliknya, andartu, memberi peringatan aku kepada kamu. Kum di sini, ya kalian hai manusia. Andartu,
Mula-mula itu penduduk Mekah lah. Anzar tu memberi peringatan tu aku hukum kepada kamu, hai penduduk Mekah. Karena mula-mula ayat ini turun kepada orang Nabi bacakan kepada orang Mekah. Tokoh-tokoh gembong-gembongnya. Surat Al-Lail disebut dengan Makkiyah. Surat ini turunkan di Makkah. Tentu sasaran pertamanya orang Makkah, kafir Quraisy Makkah, dan orang yang semisal dengan orang itu. Karena sekarang kita tidak berada di Makkah dan kita bukan orang Makkah dan tidak sezaman pula orang Makkah, kita berada di sini, maka peringatan juga terarah kepada kita dan kepada kita yang di luar. Memberi peringatan aku kepada kamu semua, hai manusia. Apa itu? Ada nar nanti. Naran itu sifatnya talazza, bernyala-nyala, sehingga bernamalah neraka lazza. Kalla innaha lazza. Neraka itu bergejolak-gejolak. Bunyinya seakan aku telah menciptakan neraka. Dan sekarang aku beri peringatan kepada kamu bahwa neraka itu sifatnya begini. Jangan sampai kalian masuk ke sana. Itu ilustrasinya. Kita di samping diperingatkan, kita juga diperintah untuk memperingatkan. Kita diperingatkan juga diperintah untuk memperingatkan keluarga kita dan orang dekat kita. Nabi sendiri tampil memperingatkan ini. Beliau berada atas mimbar. Begitu lantang suara beliau, bergoncang tubuh beliau memperingatkan tentang neraka, jatuh kain yang dia dari bawah ke lantai. Anzartukum nara, kata beliau. Andaikan ada orang di pasar Madinah terdengar suara itu ke pasar Madinah, begitu keras suara beliau. Was, membahana suara beliau. Jadi memberi peringatan itu memang harus keras. Peringatan. Peringatan itu penyampaian sesuatu diiringi dengan ancaman. Jika kalian tidak mentaati, tidak mengubris, tidak mati, ini ancaman. Ini risikonya, ini bahaya. Namanya inzar. Nabi adalah munzir, pemberi peringatan atau nazir. Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang percaya dengan nar, sehingga mereka berusaha jangan sampai masuk ke sana. Luar biasanya lagi, Allah memberi peringatan dengan nar, lalu Allah terangkan juga siapa-siapa saja ciri-ciri orang yang akan masuk ke sana. Apa saja perbuatan yang akan menjerumus orang ke sana. Lalu Allah ajarkan juga, ini doanya. Ini doa yang akan kalian baca supaya selamat dari neraka. Sudah habis. Tidak ada kita pikir lagi, jalankan saja. Ini namanya Jahannam. Calonnya ini. Kenapa dia masuk? Karena ini perbuatannya, ini kerjanya, tingkahnya, ini tingkah lakunya, ini tanda tanduknya. Ini perbuatannya. Kalau kalian ingin selamat dari Jahannam itu, ini jalannya, ini caranya. Ini kerjakan, ini perbuat. Ini doanya. Lalu apa lagi? Jadi tidak ada lagi syukur kita. Melebihi syukur karena kita sudah dikasih petunjuk. Tinggal manu salah, memakai salah. Kan dia ajari kita doanya. Waqina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Atau ayat lain. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar.
Atau Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Innaha sa'at mustaqarr wa muqama. Dan doa-doa lain yang diajarkan Nabi. Dan ini harus diberi peringatan. Jangan menghindar, jangan mengelak untuk membicarakan tentang neraka. Mau kita buang ayat tentang neraka ini. Kaji mana aku nakui sih. Kaji nak aku kena neraka sih. Syukurlah dikasih peringatan kan. Banyak ayat tentang Jahannam saja 77 kali diulang. Jahannam, belum lagi nama-nama yang lain. Ada Jahim, ada Sa'ir, ada Laza, ada Hutama, ada Sakar, ada Hawiyah. Kan banyak nama. Kita makin menghindar, kita mengkaji, mempelajari, menyimak, mendengarkan tentang neraka, makin tidak tahu kita. Bahayanya, kesengsaraannya. Padahal tidak ada yang sejelek-jelek, tidak ada yang seburuk-buruk. Tempat pulang, tempat kembali, tempat bertemu, tempat berkumpul. Tempat menetap, tempat diam selain pada neraka. Sehingga dikatakan neraka itu bi'sa namanya. Bi'sal masir. Bi'sal mihad. Bi'sal ma'wa. Bi'sal wirid. Kan bi'sa ada. Bi'sal qarar. Arti bisa itu sejelek-jelek, seburuk-buruk. Tidak ada lagi tempat terjelek, tempat buruk, tempat pulang, tempat berkumpul, tempat kembali, tempat bertemu-temu, tempat menetap, tempat diam. Selain pada neraka Jahannam. Makanya kita anjurkan kemarin, tempoh hari, apalah doa surah Al-Furqan itu. Rabbana asrif anna adzab jahannam innaha saat dia tu neraka tu saat seburuk-buruk mustaqarra wa muqama, tempat tinggal, tempat diam. Siapa yang mengasih peringatan? Allah. Ini ayatnya. Nabi menyampaikan. Logikanya kita terima kasih itu sebetulnya. Dikasih peringatan. Jangan lewat Sitanjau Lawi, ada longsor, sekarang orang sedang membangun jambatan. Jangan lewat. Mau makasih pun tak? Pak agama. Ambo ke Paika Padang, lewat Sitanjau Lawi. Tadi ada pengumuman. Orang mulai membangun. Memperbaiki jalan, segala macam, tak bisa lalu. Berikut longsor, Pak, senang payah, Pak. Aja pan, Pak. Siapa? Pak. Kenapa baru minyak habis ni? Tapi itu tentang Sitanjau Lawi. Tapi tentang neraka ada orang makasih lah. Larinya kan? Kenapa begitu? Itu yang saya tanyakan. Kenapa kita begitu? Saya bertanya juga kenapa begitu. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya juga bertanya di sini. Sejauh mana kenal kita dengan neraka? Sebenarnya kita baru mempelajari tentang neraka. Padahal pasti. Karena Allah katakan, aku telah ciptakan neraka. Dan dia bergejolak-gejolak. Ketika neraka selesai Allah ciptakan, Allah perintah Jibril. Periksa neraka itu. Itu saya bahasakan bahasa kita. Lihat neraka. Halo? Siapa yang disuruh? Nama jawab tu tandulai mahlul. Ketika Jibril memeriksa semua seluk-beluk neraka, bagaimana caranya itu urusannya. Lapor lagi, Allah tahu kan. Kalau begini ya Allah, tidak ada satupun nanti penghuninya. Tidak ada penghuninya. Siapa yang berani itu? Tidak ada ya Allah. Lalu Allah pagari neraka itu dengan syahwat. Diperintah lagi. Jadi lagi. Neraka.
segala keinginan-keinginan, segala kesukaan-kesukaan nafsu ada di neraka. Lapor lagi Jibril, kalau begini ya Allah banyak akan masuk nerakanya. Karena pagarnya hal-hal yang ketujuh di manusia saja. Memperturutkan hawa nafsu. Berapapun modalnya mau orang. Hebat. Sekarang kau lihat surga. Aku juga sudah ciptakan surga. Itu hadis sahih itu. Lihat. Berapa lama merisa? Jangan tanya itu semua. Saya tidak tahu lah berapa lama kan. Nah, lapor ya Allah. Allah Maha tahu. Penuh surga nanti ya Allah. Tidak ada yang akan mau masuk surga. Lalu Allah pagari surga itu dengan al-makari, hal-hal yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia. Periksa lagi. Kalau begini sedikit isi surga ya Allah. Ada orang Minang, bapak kailah, sarugo paga pinjaram, sarugo paga duri, narko paga pinjaram. 6 pinjaram tu saya tidak tahu, orang gila. Nanti orang awal. Kalau orang bodoh-bodoh, apakah pinjaram, berapa banyak pinjaram habis? Kan pikir orang. Pikiran si fufafa. Kan fufafa itu pikiran. Kita pernah dulu mengupas, bahkan tamat suatu kitab tafsiran ayat-ayat neraka gitu dalam di suatu tempat di Batu Jalal. Disadangkan Ramadan namanya. Itu pun ringkas-ringkas, agak panjang sedikit, orang mencepat kan. Batu Jalal pernah kita menamatkan ayat-ayat bicara tentang neraka berdasarkan kesimpulan kitab-kitab tafsir. Amat. Isinya itu semua memang membuat orang bosan juga. Petang aku, kini aku, aku kan aku, segaji mahal. Jadi kalau itu jadinya. Lalu pernah saya balikkan kepada orang yang mencemeh itu. Petang aku makan nasi, kini makan nasi, ini nasi dapat naik aku juga. Payah, lalu menjawab dulu lah. Itu bahasa seluruhnya. Karena orang kau cemehnya kadang-kadang. Jadi intinya anzartukum naran talas. Sudah ada neraka, sudahlah. Sudah. Bahkan neraka itu mengadu kepada Allah. Hadis sahih juga. Katanya, ya Allah, kami sudah pengap. Sehingga kami ini makan-memakan satu sama lain. Kata api. Maka Allah izinkan neraka itu bernafas 2 kali setahun. Itulah dia puncak musim panas di dunia. Di kita kan tidak ada musim panas. Kita musim kemarau. Lalu, nafas yang kedua, hawa dingin. Itulah puncak musim dingin yang terdingin di dunia. Itu hawa dingin. Karena neraka juga punya hawa dingin. Namanya zamharira. Neraka punya musim. Makanya saya tanya tadi, saya mana pengetahuan tentang neraka? Neraka punya musim. Dia juga bernapas, punya jurang-jurang, punya ngarai, punya lembah, punya sumur, punya pohon kayu. Nama saya neraka itu kan bukan periuk gadang. Bukan bilangan neraka. Negeri. Tapi saking besarnya. Bernapas neraka. Hawa. Hawanya itu menghawa ke dunia. Musim panas terpanas di dunia setahun, dalam setahun itu dah. Kalau boleh kita berprediksi, itulah dia yang membakar hutan-hutan.
Kena angin saja, please. Karena ada angin yang namanya angin panas. Dilalui oleh angin panas, hawa panas itu, rumput-rumput yang kering bisa terbakar lah, pohon. Tidak ada yang seuntung kita tinggal di Indonesia ini. Karena kita mendapat daerah yang sedang. Musimnya cuma 2. Itu makanya si Surapati mau tinggal di Indonesia ini. Nama untung Surapati. Nah, kita juga untung tinggal di Indonesia. Karena kita mendapat negeri yang seperti ini. Tinggal memperbaiki kurcaci ini saja lagi. Syukur kita. Karena kita tak punya musim panas. Nah, kembali kita ke sini. Itulah neraka. La yaslaha illal ashqa. Langsung diterangkan di sini gambaran umum. Tidak akan yasla. Yasla itu salah. Salah itu masuk untuk dibakar. Jadi bukan dibakar. Masuk untuk memasukkan sesuatu untuk dibakar. Yasla. Salah yasla. Isla. Tiba di Abu Lahab. Tabbat jada. Abi lahabin wa tab ma aghna anhuma luhu wa ma kasab. Sayaslah. Dia akan masuk dan dibakar di sana. Nah, manusia itu gunanya 2 masuk neraka. Pertama untuk menyiksa, kedua sebagai membakar. Berarti sebagai bahan bakar ya, sebagai siksaan ya juga. Itulah manusia. Makanya neraka itu tidak pudur-pudur. Bahan bakarnya situ ada. Bahan bakarnya 4. Jin, manusia, batu-batu, berhala-berhala. Ini tidak pernah pudur, tidak pernah padam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Kullama khabat, setiap dia meredup, zidnahum sa'ira. Kami tambah nyalanya. Namalah dia neraka sa'ir. Nyala. Tidak akan masuk ke dalamnya yaslaha ilal ashqa, melainkan orang yang paling celaka. Yang celaka syaqi, yang paling celaka ashqa. Tidak ada secelaka-celaka orang kecuali orang yang masuk neraka. Itu yang paling celaka. Walaupun mula-mula ayat ini terarah kepada orang-orang tertentu, tapi kita tidak menyebutkannya. Ayat ini terarah kepada orang Makkah, tokoh-tokoh Makkah tertentu. Cuman karena kita sekarang membaca, itu terarah juga kepada siapa saja. Siapa yang paling celaka, yang paling bangkang, yang paling neraka, yang paling angkuh, yang paling sombong, yang paling menentang, maka orang ini celaka. Dan ashqa, paling. Jadi siapa yang masuk neraka, pasti celaka. Tapi celakanya tidak mati. Karena mati ditiadakan. Yang ada la yamutu fiha wala ya. Mati tidak, hidup tidak. Kata orang Minang lagi itu. Laksana karakuk tumbuh di batu. Hidup segan, mati nama. Santiang orang Minang. Di bahasa Indonesia kan laksana kirakat tumbuh di batu. Mana bahasa Indonesia ada kirakat? Kirakat tumbuh di batu. Karakuk. Dikata mati, dia bergerak. Dikata hidup, tak mungkin hidup neraka. Itulah keadaannya. Jadi, itulah orang yang ashqa. Paling celaka. Lalu, diterangkan siapa ciri orang yang paling celaka. 2 saja. Alladzi kadzdzaba dan tawalla. Ya, ini orang yang kadzdzaba. Kadzdzaba orang yang mendustakan Rasul. Apa yang disampaikan Rasul. Seruan Rasul, dakwah Rasul. Mereka dustakan. Maksudnya mendustakan berarti tidak menerima. Berkali-kali telah kita sampaikan. Mendustakan berarti tidak menerima.
berdusta, mengatakan yang tidak benar. Kadzaba namanya, kadzaba, pelakunya kadzib. Tapi mendustakan adalah tidak membenarkan orang lain. Kadzaba yukadzibu mukadzib. Sekarang orang yang mendustakan, siapa yang didustakannya? Dia mendustakan apa yang disampaikan Rasul. Apa yang Rasul sampaikan? Ayat. Ayat siapa? Ayat Allah. Berarti 3 yang didustakannya. Mendustakan Rasul, mendustakan apa yang disampaikan Rasul, mendustakan yang mewahyukan kepada Rasul. Lengkap sudah. Arti mendustakan tidak menerima, menolak. Tidak yakin dan tidak percaya. Kadzaba. Wa tawalla, dan dia berpaling. Tawalla. Berpaling daripada beriman, berpaling daripada percaya. 2 ini ciri. 2 ini ciri orang yang paling celaka. Kadzaba, tawalla. Apa bedanya? Ya, kalau kadzaba mendustakan, tidak membenarkan. Kalau berdusta mengatakan tidak benar. Di Indonesia banyak ni mengatakan tidak benar. Bahkan banyak pula penyokong pendeking. Mula-mula berdusta, lama-lama mendustakan. Dua ciri. Wa sayujannabuha. Yujannab, dijauhkan. Kalau tambah sa, akan dijauhkan daripada neraka yang bernyala-nyala itu, naran talaza. Ha itu kan kembali kepada neraka. Neraka itu hukumnya manas. Jadi wa sayujannabuha, akan dijauhkan daripadanya neraka yang bernyala-nyala, naran talaza itu. Siapa yang akan dijauhkan? Al-atqa, yang paling bertakwa. Ingat kalimatnya, manusia tidak akan bisa selamat, terhindar, terlepas, terbebas dari neraka. Tidak bisa. Baru manusia selamat ketika diselamatkan, dihindarkan, dilindungi, atau dijauhkan. Kita tidak bisa selamat dari neraka lantaran amal kita. Dan tidak bisa juga nanti masuk surga dengan amal kita. Apakah engkau juga begitu, Rasul? Ya. Saya selamat dari neraka, masuk surga lantaran rahmat Allah. Amal kita, apalah amal kita? Untuk mengimbangi nikmat Allah, mata berkedip saja, amal ibadah kita tidak memadai. Ko bahasa Istinwa, mana banyak mata kita menghijau daripada kita beribadah. Untuk mengimbangi mata menghijau saja, tidak mampulah ibadah kita. Lagi bersyukur, barangkali ini kita baca syukur. Jadi bagaimana? Ya, diselamatkan oleh Allah, karena Allah itu Maha Pengasih. Dia mengasihi, dianugerahkan rahmatnya kepada hamba-hamba yang akan diselamatkannya. Itu hambanya yang beriman, hamba yang beramal saleh, hamba yang bertakwa. Jadi kalau ingin mendapat rahmat Allah sehingga diselamatkan dari neraka, beriman, beramal saleh, bertakwa. Di sini ada kata takwa, atqa, paling bertakwa. As katakan taqi, takwa. Akan diselamatkan orang yang paling bertakwa. Untuk itu, capailah tingkatan orang yang paling bertakwa. Bagaimana caranya? Berusahalah melaksanakan perintah Allah, larangan Allah. Intinya, ya kembalilah ke Al-Quran, itu juga intinya. Bacalah Quran, ketahui perintahnya, laksanakan, ketahui larangannya, hentikan. Ketahui apa aturannya, taati. Karena Allah sudah jamin akan dijauhkan dari neraka itu orang yang
paling bertakwa. Di antara ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang suka memberi. Alladzi yuti, orang yang memberikan hartanya dalam rangka mensucikan, bersihkan diri. Ya, yuti malahu, dia memberikan hartanya, ia tazaka, untuk membersihkan dirinya. Pertama, membersihkan diri pada sifat bakhil. Kedua, membersihkan dosa-dosa. Setiap kita berinfak, bersedekah, hapus dosa. Hapus dosa, hapus dosa, hapus dosa. Makin banyak berinfak, makin banyak hapus dosa. Sehingga lama-lama orang bisa bersih. Jika sedekah itu nanti, infak itu nanti sebagai pelindung di akhirat. Penawar di kubur. Itu fungsi sedekah. Sekaligus untuk mensucikan orang pada sifat kebakilan.